Malaikat kalau tidak dikontrol, dia berubah menjadi setan. Setan kalau dikontrol, dia bisa menjadi malaikat. Betul. Nah, siapa yang ngontrol? Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terkait dengan fasilitas kartu kredit 30 miliar atau 30M kepada pejabat Pertamina, yang ini menuai pro kontra karena ini memang dibuka oleh komisaris utama oleh Pak Ahok ya Pak ya. Ya. Nah ini seperti apa tanggapan dari Pak Yosep dan juga Pak Berat? Apakah wajar fasilitas kartu kredit diberikan oleh pejabat BUMN ini Pak? Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa semua pejabat di BUMN itu termasuk pelayan publik. Mereka bertugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal mengelola semua kekayaan alam Indonesia dalam bentuk apapun, untuk kemudian hasil dan keuntungannya itu dipergunakan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan perintah Pancasila. Perintah itu di dalam prakteknya itu dirumuskan melalui aturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka tidak layak untuk mendapatkan segala sesuatu yang berkelimpahan. Kalau kita lihat di negara-negara Skandinavia ya, khususnya Swedia, itu di sana itu malah gaji rata-rata anggota DPR, pejabat publik itu di bawah standar. Dan mereka tidak diberikan fasilitas, mobil saja enggak, naiknya kendaraan umum. Ini hal yang sangat luar biasa karena mereka menyatakan diri sebagai pelayan bagi rakyat. Oleh karena itu, apa yang dibuka oleh Ahok ini membuka mata kita semua bahwa ternyata di seluruh lingkup BUMN itu fasilitasnya sangat luar biasa. Bayangkan kalau dikumpulkan dalam setahun itu kan mungkin ratusan triliun. Bayangkan lagi kalau itu dipergunakan untuk kemudian masyarakat yang tidak mampu, tidak memiliki sandang pangan dan lain sebagainya. Maka Menteri Keuangan tidak perlu lagi mengeluarkan pajak terhadap makanan pokok, itu bahan pokok. Cukup dipotong aja fasilitas daripada seluruh komisaris, direksi, fasilitas anggota DPR dan lain sebagainya. Itu dihilangkan, kita sudah tidak perlu lagi memberikan pajak kepada masyarakat. Dan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat itu bisa diwujudkan. Dan hanya Ahok yang berani membuka itu. Yakin bisa ya Pak nanti, karena banyak pro kontra juga ini Pak. Kalau yakin bisanya bisa, sekarang tinggal kita membuat manusia-manusianya menjadi baik itu biar disempurnakan Pak Bernard seperti apa. Baik. Tanggapan dari Pak Bernard seperti apa? Iya, jadi pertanyaan kita sebenarnya siapa yang harus dibantu? Sembako, walaupun sebenarnya sembako itu tidak pada konsumsi rakyat banyak, tetapi pada konsumsi elit-elit. Tetapi bagi saya, dengan penghematan seperti dikatakan oleh Pak Yosep itu jauh lebih elegan dibandingkan dengan menyentuh sembako. Karena image-nya, begitu sembako, yang orang pikirkan adalah konsumsi rakyat banyak. Sekalipun yang dikenakan sebenarnya adalah seperti beras kelas high quality, tetapi image politiknya adalah ini menyangkut konsumsi harian orang, gitu, kalau dikenakan pajak. Gitu. Sementara di sisi lain ada dana-dana yang begitu banyak, itu diberikan kepada pejabat. Yang notabene kalau namanya BUMN, gaji rata-rata saya sudah sangat tinggi, melebihi PNS biasa. Kemudian tunjangan. Dan kalaupun harus harus untuk kebutuhan tugas dan pengembangan perusahaan, kan dengan surat tugas dan honor ataupun dana berdasarkan surat tugas itu cukup. Jangan kasih semacam kartu kredit yang bisa digunakan semaunya si pejabat tanpa kontrol yang memadai. Karena begini prinsipnya Mbak Erna, malaikat kalau tidak dikontrol dia berubah menjadi setan.
setan kalau dikontrol dia bisa menjadi malaikat. Betul. Nah, siapa yang ngontrol penggunaan kartu kredit yang begitu Besar. banyak gitu. Sehingga untuk alasan pertemuan untuk pengembangan perusahaan orang bisa pakai sewa jet pribadi dan lain sebagainya, yang tidak perlu sebenarnya, pakai aja transportasi biasa, pesawat biasa, mungkin dari kelas bisnis ataupun kelas premium, tetapi tidak akan sebanyak menyewa jet pribadi gitu. Nah, jangan sampai gayanya adalah dengan dana sebegitu besar orang menggunakan fasilitas yang tidak masuk akal. Jadi bagi saya pertanyaan paling dasar sebenarnya untuk Indonesia adalah siapa yang perlu dibantu sekarang? Rakyat yang konsumsi sembako dikenakan pajak atau pejabat-pejabat ini yang harus diberi fasilitas super mewah? Ini ironis bagi saya secara politis, image secara pemerintah dan BUMN itu sangat negatif dengan fasilitas yang begitu mewah. Ya, negara-negara ya seperti negara Skandinavia, para pejabat memang melayani dan hidup kalau bisa seperti orang biasa. Jangan mengesankan kita adalah orang-orang yang VVIP. Itu, Mbak. Nah, jika ini nanti benar terbukti bahwa memang ada fasilitas kartu kredit yang diberikan oleh pejabat dan juga ini juga sedang melakukan survei ya Pak ya di beberapa media, apakah pantas ini ditutup atau seperti apa Pak? Bukan terbukti, sudah terbukti. Sudah terbukti ya, karena pejabatnya sendiri kan ada yang mengelak itu Pak. Ahok sudah menyampaikan seperti itu, kemudian ada pejabat Pertamina yang bilang enggak, itu enggak benar. Ahok kan sudah menyampaikan, kalau tidak percaya silakan dicek aja. Betul. Kalau dicek pasti akan terbukti. Ahok itu tidak akan berbicara kalau itu bukan sebuah fakta dan kenyataan. Oleh karena itu sudahlah, tidak usah dipermasalahkan lagi. Maka Anda sebagai pelayan ya layanilah kami sebagai masyarakat gitu loh. Dengan gaji yang pantas, layak, sesuai dengan kinerja Anda. Itu kan tidak layak dan tidak pantas gitu loh. Hanya duduk nongkrong buat keputusan apa segala macam. Gajinya sebulan umpamanya 3 miliar masih ditambah fasilitas sampai 30 miliar, kan sangat tidak layak. Betul. Sedangkan rakyat lain yang dia kerja mati-matian selama umpamanya 20 jam satu hari, gajinya paling hanya mungkin 2 juta atau 3 juta. Ini kan tidak pantas. Kesenjangan yang sangat besar ini, cara mengatasinya adalah dengan mawas diri, tahu diri, empatinya ditimbulkan. Betul. Maka Ahok ini membuka empati kita, di samping itu membuka mata presiden sebenarnya. Supaya presiden kemudian menegur semua BUMN, BUMN fasilitas itu dihentikan semua dong. Cukup gaji yang pantas layak aja buat kalian. Oke. Berarti rekomendasinya untuk dicabut ya Pak ya? Oh ya harus dicabut dong. Harus dicabut. Jadi kami pegawai negeri, termasuk BUMN kan sebenarnya pegawai pemerintah gitu. Itu setiap kali tugas itu diberi surat tugas dengan honorarium, itu aja yang dipakai gitu. Ngapain harus dikasih kartu kredit yang belanjanya enggak karu-karuan itu. Oke. Sekali lagi tanpa kontrol itu akan sangat merusak sebenarnya. Oke, baik. Berarti kita masyarakat, selaku masyarakat mendukung penuh ya Pak. Sadarlah, penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadarlah, penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.